hafal Quran dan hadis bukan jaminan ya, bukan jaminan dan bukan juga sebuah keutamaan. Kita itu dituntut agar mengamalkan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, bukan untuk menghafalnya. Kalaupun kita bisa mengamalkannya tanpa harus menghafalnya, itu lebih bagus daripada kita hanya sekedar hafal tapi tidak mengamalkannya. Justru bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Coba bandingkan seorang yang hafal Quran, hafal hadis, dia tetap sebagus apapun hafalnya, sebagus apapun yang dia hafal, dia tetap kalah sama yang namanya data digital. Ya, Quran hadis itu bisa diinput, dihafal sama komputer dalam waktu 1 menit, tidak ada, sudah hafal. Hafalannya juga lebih sikoh, hafalannya juga lebih mutqin. Tapi kalau seorang yang paham Al-Quran, walaupun tidak hafal Al-Quran, paham beberapa ayat-ayat penting, dan itu bisa diajarkan kepada orang lain, itu bisa menginspirasi orang lain agar melakukan suatu kebaikan, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus dan dia lebih berguna daripada penghafal Quran. Penghafal Quran itu hanya untuk diwah saja, hanya untuk dipuji kehebatannya. Padahal apa hebatnya sih penghafal Quran? Penghafal Quran sekarang kan banyak, dan di usia belum sampai 20 tahun pun banyak yang sudah hafal Quran. Jadi penghafal Quran itu bukan jaminan surga, apalagi bukan jaminan kalau hatinya itu bersih. Bahkan bisa justru rawan terhadap riya, ya. Terutama ustadz-ustadz sebelah itu yang suka pamer hafalan, suka pamer nomor ayat, tidak pernah, jarang menyebutin isi kandungan ayat, tapi yang disebutin cuma nomor surat dan nomor ayat, sama letaknya di mana. Padahal letak Al-Quran itu tidak sama setiap Al-Quran. Terus disebutin kiri, kanan, atas, bawah. Biar apa? Biar dia itu diwah, biar dia itu dianggap hafalannya itu bagus. Yaitu itu bisa dilihat dari sisi psychological behavior, yaitu perilaku psikologis. Jadi orang riya itu bisa dilihat dari perilaku psikologis. Kalau orang seperti itu sudah pamer nomor ayat, nomor surat, dan itu orang awam kan nampak dia itu hebat. Padahal kalau orang yang intelek itu cuma diketawain aja. Dan itulah yang justru membuat dia itu semakin banyak menghafal. Karena semakin banyak menghafal, dia semakin mabuk dalam pujian orang, semakin diwah oleh orang. Dan itulah betapa mengerikannya pujian orang bisa membuat niat itu berubah. Jadi niatnya belajar, niatnya menghafal itu bukan agar ilmu yang disampaikannya itu menginspirasi orang, memberikan orang lebih kepada hidayah, bukan, tapi malah justru ilmu yang disampaikan agar dia itu diwah. Dan kalau Anda memperhatikan, Anda mengerti sedikit ilmu psikologis orang, itu Anda bisa menilai. Kayak ustadz-ustadz itu, orang yang suka diwah itu Anda bisa menilai. Jadi cara dinilai dari cara dia menjelaskan. Jadi dia tidak memperhatikan apa yang dijelaskannya itu bermanfaat bagi orang apa enggak. Dia tidak memikirkan hal itu. Yang dia pikirkan cuman gimana caranya dia menyampaikan sebuah retorika, yaitu kalimat, sebuah literasi, kalimat yang berkelit-kelit, seakan-akan menyulap orang agar orang awam itu menganggap, wah, orang ini terlalu jenius, orang ini cerdas, orang ini hafalannya luar biasa. Nah, dan ulama yang setahu saya yang rendah hati, ilmunya banyak tapi rendah hati. Ilmunya banyak itu bukan berarti dia itu lurus, akidahnya lurus, ya. Jadi ilmunya banyak, saya mengakui kalau ilmunya itu memang banyak dan bahkan menginspirasi saya, yaitu Profesor Quraisy Shihab, yang katanya itu Syiah, padahal beliau bukan Syiah. Beliau itu ya bukan Syiah tapi liberal, ya, liberal akidahnya itu, pemikirannya itu liberal. Jadi saya tidak setuju dengan pemikiran liberalnya itu. Tapi kalau dia membicarakan masalah tafsir, dia tidak punya sifat ujub, dia itu rendah hati. Beliau itu rendah hati, Pak Quraisy Shihab. Jadi cara beliau menyampaikan itu agar masyarakat itu paham, menginspirasi banyak orang. Jadi beda sama ustadz yang saya ceritakan tadi, itu cuman menyampaikan, cuma
buat orang lain tuh ngewah dia. Jadi menafsirkan salah satu ayat itu sampai berjam-jam bisa. Tafsir satu ayat yang kemudian temanya jadi berubah, jadi bukan kajian tafsir tapi kajian tematik. Nah, tadi yang masalah Pak Quraish Shihab itu menurut saya ya pinter juga kalau menafsirkan Al-Quran, tapi dia itu liberal gitu. Dia banyak menginspirasi saya terhadap tafsir-tafsirnya itu, walaupun dia itu liberal. Jadi untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, itu tidak perlu mencaci maki diri sendiri. Misalnya mengatakan saya itu bodoh, saya itu bodoh begini begini begini, tidak perlu ya. Jadi kita itu rendah hati itu kita bagaimana bisa menyampaikan ilmu tanpa harus orang tahu kehebatan kita. Nah, itu yang rendah hati seperti itu. Bukan mengatakan saya itu bodoh saja kemudian kita memamerkan sebuah retorika yang membuat orang lain kewah kita. Nah, itu seperti Ustaz tadi ya. Dan dampak dari orang yang suka dipuji, suka diwah itu adalah resikonya dia itu menjadi apa? Menjadi penjilat. Ya, jadi dia orang-orang itu dia tidak komitmen dengan pendapatnya. Jadi pelin-pelan yang kemarin mengharamkan musik sekarang bilang musik itu halal. Kemarin mengharamkan ritual seperti tahlilan dan lain-lain, ritual kematian yang katanya memberatkan masyarakat, sekarang menghalalkannya, membolehkannya, bahkan memerintahkannya dengan alasan itu diriwayatkan oleh dari tabiin. Itu ustadznya lain lagi loh. Dan bisa jadi orang yang seperti ini malah justru memuji orang. Jadi orang memuji orang itu bukan berarti dia itu rendah hati. Orang memuji kehebatan orang, misalkan ada seorang memuji orang keilmuan, wah keilmuan dia itu hebat sekali, begini-begini, keilmuan dia itu sangat hebat. Itu bukan berarti dia rendah hati. Justru dia tuh ingin apa? Ya mungkin begini, mungkin orang yang dipuji itu dia punya kedudukan, punya pengikut yang banyak, sehingga dia tuh menarik simpati ya, menarik simpati. Jadi kalau dia memuji orang tersebut, jadi nama dia tuh naik. Itu kalau dalam bahasa filsafat apa namanya itu. Pokoknya sistemnya seperti itu, mekanisme hati orang itu seperti itu ya. Jadi dia ingin menaikkan namanya dengan memuji orang. Coba kalau dia merendahkan orang tersebut, dia malah nilainya rendah. Nah, maka dari sinilah saya katakan tadi, kenapa orang seperti itu bisa beresiko banget terhadap sifat menjilat ya. Orang yang sangat haus dengan pujian, orang yang sangat haus untuk dipuji orang. Dan hal ini memang sulit ya, namanya orang menghindari pujian, orang tidak terlena dalam pujian itu sulit sekali ya. Memang diakui sulit sekali, itu masalah hati. Dan masalah hafal Quran, dan itu penghafal Quran itu juga ada yang murtad, juga ada yang bahkan menjadi ateis. Jadi daripada Anda sibuk-sibuk menghafal Quran, mending Anda belajar memahami maknanya, belajar memahami fikih ya. Fikih itu kan dari Quran dan dari hadis. Itu dikumpulkan dalil-dalilnya dari Quran hadis, kemudian dibentuklah sebuah fikih. Jika Anda belajar fikih itu bermanfaat bagi diri Anda, bermanfaat bagi orang lain. Jadi Anda bisa meluruskan orang lain yang salah gitu. Tapi kalau Anda hanya hafal Quran, Anda cuma bisa diwah saja.